Kebetulan kalau sepanjang bulan Ramadan ini aku bersama dengan tim dari Kipas Kipas, kita tuh punya donasi namanya KPR program, ketuk pintu Ramadan. Ini untuk sebenarnya kita tuh niatnya adalah membantu memberikan berkah Ramadan untuk memang spesifik, sebetulnya sih nggak harus public figure, tapi memang di episode awal tuh kita memang pengennya public figure dulu, artis-artis yang mungkin kadang-kadang mohon maaf ya sudah terlupakan karena mungkin secara karir lagi sakit gitu, nggak bisa aktif seperti dulu. Terus atau atlet kayak kemarin kan Kurnia Mega gitu. Jadi kita membantu mereka untuk membukakan donasi, jadi orang tuh bisa berdonasi membantu para atlet, para artis yang mungkin sedang sakit atau sedang terpuruk secara ekonomi. Tapi bantuannya itu bukan cuma uang, tapi juga bisa barang-barang yang masih layak gitu. Tapi di kasus Kurnia Mega ini Kak Melani sempat dicibir oleh netizen katanya seperti di prank. Kena prank, iya. Gimana tanggapannya? Iya, jadi memang aku tuh kan upload aku lupa hari apa ya, pokoknya upload. Tapi sebelum itu ternyata di hari yang sama sudah ada uploadan dari Densu ya, kalau nggak salah podcast Densu. Tapi menurut aku sih gini ya, kebaikan itu kalau kita tabur dimanapun juga nggak akan ada yang namanya di prank. Artinya buat aku sih gini ya, orang mau bilang oh Mega ini apa segala macam. Sebetulnya setiap dari kita kan juga pendosa ya. Emang kita ada yang nggak punya dosa. Hanya karena kita punya dosa yang berbeda, bukan berarti kita berhak untuk menghakimi dosa orang lain. Buat aku sih gitu. Dan again menurut aku setiap orang itu apalagi di bulan baik, hari baik buat ini saudara-saudara umat muslim kan mempercayai, meyakini bahwa bulan Ramadan tuh hari yang baik, bulan yang baik ya. Siapa tahu ini bisa menjadi membawa keberkahan juga untuk Mega gitu. Melihat sekarang kondisi beliau kan matanya nggak bisa melihat secara penuh gitu. Biar bagaimanapun juga kalau menurut aku Mega punya, terlepas dari ini ya, intern urusan rumah tangga ya. Karena buat aku pernikahan itu memang bukan hal yang mudah sih gitu. Dan setiap rumah tangga itu ada pertarungannya sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Jadi buat aku Mega ini sudah banyak banget juga memberikan hal yang baik, achievement, pencapaian untuk juga terutama sepak bola Indonesia gitu. Jadi menurut aku nggak ada kebaikan yang di prank. Dia juga deserve untuk mendapatkan apapun itu, donasi atau apapun. Terutama karena beliau ini kan sekarang nggak minta-minta. Beliau kan jualan di TikTok gitu kan. Jadi menurut aku sih harus diapresiasi. Tapi Kak Melani kan dua-duanya dengan Mega juga udah konten bareng, Iya. dengan istrinya juga Iya, katanya iya, juga udah iya. konten bareng. Iya. Gimana sih Kak tanggapannya tentang persatuan mereka gitu? Kalau aku jujur kalau di konten aku kan karena memang sebelumnya mungkin udah pernah ada pembahasan ya, mungkin maksudnya lebih dalam mengenai what happened in their marriage gitu. Nah, jadi aku memang bilang dari awal kepada mantan istrinya bahwa kalaupun kita podcast, aku nggak akan ngulik-ngulik soal hal yang lebih dalam, isi perut lagi yang pernah terjadi karena kan ya beratnya itu kan udah publik, berarti udah cukup tahu lah bagaimana jalan ceritanya. Menurut aku nggak perlulah dibumbui lagi sama aku, nanya-nanya lagi, mengulang lagi gitu. Dan again menurut aku ya gue juga punya rumah tangga, gue juga pernah mengalami beratnya permasalahan rumah tangga gitu. Jadi kalau buat aku cuma gini aja sih, gimana nih sekarang lu membiayai anak-anak, karena kan Mega kan ibaratnya sekarang juga berjuang untuk dirinya. Tapi dia bilang kayak kemarin Mega justru aku salut, Mega bilang kalaupun donasinya mau diberikan kepada putri-putrinya go ahead, nggak masalah gitu. Padahal sebetulnya beliau juga membutuhkan kan gitu. Di samping itu juga aku cuma ingin memberikan pelajaran juga untuk penonton aku bahwa memang perempuan itu sosok yang harus kuat, baik secara istri maupun sebagai ibu. Karena saat kita udah jadi orang tua, diberikan kepercayaan sama Tuhan, ya kita boleh stres, boleh depresi, boleh kesel, boleh nangis, tapi nggak bisa lama-lama karena kan ada anak yang rely on us gitu. Tapi Kak Melani melihat dinamika rumah tangga pesepak bola yang rentan sekali dengan perceraian, perselingkuhan, KDRT. Sebenarnya mungkin kalau pemain sepak bola karena kadang-kadang kan mungkin klubnya suka berjauhan sama istri ya, tapi juga nggak bisa jadi jaminan gitu ya, karena kalau pemain sepak bola kawin cerai, enggak juga sih. Buktinya ya artis juga banyak ya kan gitu, nggak artis juga banyak. Memang again aku selalu bilang bahwa pernikahan itu memang harus diusahakan, dan pernikahan itu memang tidak pernah mudah. Kalau mudah namanya bukan pernikahan tapi pencitraan gitu. Jadi emang I know saya sudah menikah 13 tahun, it takes a lot of effort, perjuangan yang besar untuk bisa punya rumah tangga yang bisa dinikmati dan juga bisa langgeng gitu. Jadi memang effortnya luar biasa dan harus dari dua belah pihak ya, nggak bisa cuma satu pihak aja gitu. Kemarin pas live podcast ada pesan-pesan nggak untuk mereka? Mungkin dari si Aziara ini.
Pesan untuk penonton atau aku memberikan pesan kepada Memberikan pesan ke kalau aku pesan aku kalau dalam rumah tangga aku nggak berani pesan macam-macam. Aku cuma pesannya adalah sebagai seorang perempuan yaitu tadi mami itu harus waras, boleh sengklek-sengklek dikit, nangis dikit, apalah stres tapi nggak boleh lama-lama. Mami harus selalu quote unquote waras supaya tetap bisa jadi pegangan buat anak-anaknya gitu. donasinya sekarang masih berjalan. Masih berjalan bersama dengan Kipas-Kipas. Hari ini tadi aku menyambangi rumahnya Jupiter Fortissimo, mendapatkan kabar beliau sudah bebas kan. Jadi kita dan pertama kalinya kalau nggak salah Jupiter podcast mau untuk membuka dan berbagi cerita. Ya mudah-mudahan sih gini ya, maksudnya kayak itu juga banyak banget yang bilang ngapain Kak, orang kan tadi ketangkapnya narkoba 2 kali ini. Betul gitu, tapi maksud aku dari setiap orang itu kan berhak untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Apalagi kalau memang mereka sudah menyadari apa yang dilakukan 7 tahun loh hampir Jupe kan kalau di keseluruhan ya gitu. Gila sih gue sampai ngobrol sama dia kalau nggak tobat sih udah ibaratnya lu mau ngapain lagi hidup, dia sendiri juga bilang gitu. Jadi ya everybody deserve to get a second chance. Kak, ada pesan untuk Mega dengan Azira? Pesan aku pernikahan boleh gagal ya, tapi anak-anak tetap adalah berkat terbesar yang Tuhan percayakan buat kita. So apapun yang udah terjadi, apa yang udah jadi viral, semoga tetap kalian walaupun tidak bisa menjadi couple lagi, tapi tetap bisa menjadi a good parents, orang tua yang baik. Karena biar bagaimanapun anak-anak selalu akan membutuhkan papa dan mamanya gitu ya. Siap, thank you so much. Thank you Kamel, makasih banyak. Kemudian